Oke. Kita bisa lihat prosesnya dari peningkatan temperatur tubuh atau suhu tubuh, kemudian responnya. Ya, jadi kalau misalnya normal, suhu tubuh kita normal, kalau dewasa berapa normalnya, ada yang tahu? Berapa rentangnya normal kalau dewasa? 36 sampai 37,5. 37,5 good ya, Sylvia. Oke. Pada anak, karena kita bicara anak ya, ini kan kita bicara anak. Tentang normalnya berapa? Tentang normalnya untuk anak suhunya. Ada yang tahu? Ya. Bedanya nanti kalau kalian bicara anak dengan dewasa, anak itu punya rentang yang lebih kecil. Kenapa? Anak itu tingkat responnya, kemudian mekanisme penyelesaiannya dengan dewasa berbeda. Jadi kalau pada anak kita biasanya menggunakan adalah 36,5 sampai 37. Oh, rentangnya kenapa sedikit sekali, Bu? Jangan sampai anak itu kedinginan, hipotermi tadi. Ya, di bawah 36,5. Kemudian jangan sampai dia juga di atas 37. 37 itu kita sudah mulai awasi. Ya, 37,5 ke atas dia sudah kita kategorikan panas untuk anak. Kalau kalian kan panas mungkin sekitar 38, ya kita sebut kalian sebagai hipertermi. Ya. Jelas ya maksudnya Bu Septi ya. Oke, jadi di sini begitu suhu tubuhnya naik ya, sistem sarafnya akan menyebabkan adanya mengirimkan sinyal. Jadi sinyal ini akan menyebabkan dia vasodilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya melebar. Ya. Kemudian dia akan mengeluarkan keringat. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Suhu tubuhnya naik, penguapan terjadi. Ya. Itu respon untuk mencapai titik normal. Jadi begitu suhunya naik, tubuh kita berespon apa? Oh, vasodilatasi pembuluh darahnya. Kemudian mengeluarkan keringat sehingga panas yang hilang, ya panas di ini akan menyebabkan suhunya turun. Ya, ini responnya. Kalau suhunya turun di bawah normal, nanti sistem nervous sistemnya akan menyebabkan vasodilatasi. Pembuluh darahnya jadi konstriksi atau mengecil. Ya. Kalau kalian tahu kan, kalau kalian panas kan kalian berkeringat kan, nah itu adalah respon normal ya untuk menyeimbangkan suhu. Kalau kalian berada di dingin musim hujan misalnya, nah tubuh kalian kan akan tidak jarang akan mengeluarkan keringat, lebih ke ulin ya, seperti itu. Itu yang terjadi. Oke, bisa dipahami ya. Oke, Bu Septi akan masuk ke apa yang biasanya nanti kalian akan temukan di rumah sakit terkait dengan gangguan anak yang aman nyaman. Nah, kita akan bicara kejang demam. Ya, kejang demam. Ada yang pernah mengalami atau memiliki pengalaman terkait dengan kejang demam? Mungkin saudara, tetangga yang lain pernah tahu anaknya kejang karena demam? Pernah ada? Belum pernah? Belum pernah tahu ya? Enggak, Bu. Mungkin tahu, Bu, tapi nggak tahu kalau itu kejang demam. Mungkin seperti itu ya. Jadi kejang demam ini nanti akan berbeda dengan kejang pada biasanya. Ya. Karena kejang demam ini adalah kejang yang dipicu oleh demam. Ya, jadi bangkitan kejang ini terjadi apabila ada kenaikan suhu. Jadi pada anak-anak tertentu yang memiliki kejang demam, pada saat suhunya naik ini harus waspada. Kenapa? Karena dia bisa berisiko mengalami kejang. Jadi biasanya kalau sudah suhu rektal di atas 38 itu super waspada pada anak-anak. Pertanyaan Bu Sakti, boleh nggak sih anak itu kejang? Ini simpel aja pertanyaannya, boleh nggak anak itu kejang? Nggak apa-apa dijawab, boleh nggak? Ya kalau misalnya nggak jawab di sini, di screen juga boleh dah. Oke, boleh nggak?
Enggak ya? Ya, jadi untuk anak itu tidak boleh sampai mengalami kejang. Kita perawat ya, nanti kalau kita jadi perawat jangan sampai anak itu mengalami kejang. Ya, kita harus melakukan namanya pencegahan. Gitu. Kenapa kalau sudah mengalami kejang efeknya luar biasa? Ya. Kalau mengalami kejang yang akan terdampak apa? Sistem saraf. Ya, kalau sistem saraf nanti juga akan berdampak ke perkembangan anak. Kalian bisa bayangkan, dampaknya luar biasa karena dia kan untuk kejang ini kan kaitannya dengan saraf otak, saraf pusat. Jadi nggak boleh nih anak sampai mengalami kejang. Makanya pada anak-anak dengan risiko kejang demam, begitu suhunya naik dia sudah harus mendapatkan terapi. Jangan sampai suhunya naik, jangan sampai dia berisiko ke kejang. Itu yang harus dilakukan oleh kita. Ya. Kemudian tadi bisa disebabkan oleh infeksi atau gangguan elektrolit itu bisa terjadi. Jadi karena demamnya tadi. Nah biasanya terjadi pada anak-anak usia di atas 1 bulan. Itu yang umumnya terjadi. Ya. Dan tanpa riwayat kejang, tanpa demam sebelumnya. Maksudnya begini. Jadi dia bukan kejang demam ini biasanya terjadi pada anak yang tidak mengalami kejang sebelumnya, bukan kejang demam loh, tidak mengalami kejang sebelumnya, kejang biasa. Ya, kalau kejang biasa kalian pasti tahu istilahnya apa? Yang begini. Epilepsi, pernah dengar? Ya, oke. Warna, Bu. Nah, kalau kita bicara epilepsi, nah ini bedanya antara kejang demam dan epilepsi. Nah, karena yang menderita epilepsi episode kejangnya tidak disertai tadi dengan demam. Tapi kalau kejang demam itu benar-benar karena demam dia terjadi kejang. Nah, anak dengan kejang demam itu punya risiko 10 kali lebih besar menderita epilepsi di kemudian hari, bukan sebelumnya loh ya. Tadi kan bisa dibilang sebelumnya. Di kemudian hari dibandingkan anak yang normal. Tapi memang secara umum dia hanya sebesar 2-4% dari seluruh populasi anak normal. Seperti itu. Oke, bisa ini dulu sebentar. Bu Septi stop ini dulu. Bu Septi ada ini sebentar, ya. Ngecas HP laptop sebentar. Oke, sorry gangguan teknis, Bu Septi harus ngecas laptop sebentar. Ya. Jangan kaget ya, kalau Bu Septi sistem ajarnya begini. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya di tengah-tengah sesi boleh loh ya, tinggal ini aja, raise hand atau aktifkan mic-nya, ya nggak masalah. Oke, Bu Septi lanjut, mungkin agak cepat ya, karena slide-nya agak cukup banyak. Oke, nah ini tadi sudah kita bahas. Nah,
Selain epilepsi, nanti kalian juga harus bisa membedakan antara perbedaan kejang demam dengan meningitis. Pernah dengar meningitis ya? Ada yang tahu? Apa itu meningitis? Kalau belakangnya tis itu berarti ada radang. Meningitis itu dari kata meningen, radang selaput otak. Ya, meningitis itu radang selaput otak. Pada anak dengan meningitis, ada orang dewasa dengan meningitis, dia berisiko kejangnya cukup tinggi. Ya, jadi kejang karena meningitis. Nah, kalau kejang demam itu infeksinya di luar saraf pusat, ya bukan karena di saraf pusat. Kalau meningitis dia jelas ada di saraf pusat, ya karena infeksinya ada di otak, di selaput otak. Nah, yang kalau di kejang demam tadi karena demam, karena ini karena adanya peradangan selaput otak tadi. Jadi bedakan itu. Nanti kalian bisa ketemu kejang biasa yang epilepsi biasa, kemudian kejang karena demam, ya kejang demam, dan juga nanti kalian bisa ketemu kejang pada pasien-pasien meningitis. Itu juga bisa kalian temukan. Nah, faktor yang meningkatkan kejadian kejang demam yang pertama adalah keturunan. Jadi kejang demam ini juga merupakan salah satu faktor keturunan. Kalau dulu misalnya orang tuanya punya riwayat kejang demam, anaknya mungkin bisa mengalami namanya kejang demam atau berisiko ya mengalami kejang demam. Nah, kemudian faktor lain adalah perawatan yang lebih dari 30 hari semasa neonatus, artinya bayinya mungkin dirawat karena sakit dan seterusnya. Ini akan meningkatkan risiko kejang demam. Bisa karena penyakit-penyakit yang lain atau penyakit-penyakit neonatus. Ya, kemudian juga karena mungkin perkembangannya jadi terlambat atau perkembangan terlambat itu bisa meningkatkan kejadian kejang demam. Nah, perkembangan terlambat bisa perkembangan apa? Mungkin karena faktor-faktor tertentu dia jadi perkembangannya terlambat. Mungkin pada anak-anak dengan apa misalnya prematur, bayi prematur pun juga berisiko. Ya. Jadi apabila dia memiliki dua faktor, ya 28% itu bisa mengalami kejang demam. Ini yang risikonya cukup tinggi. Oke, di sini sebelum Bu Septi lanjut, kalian sudah paham kan tentang istilah-istilah dari nama-nama bagian perkembangan anak? Misalnya anak bayi itu usia berapa? Toddler usia berapa? Sudah hafal ya? Yang paling kecil apa namanya? Ada yang mau jawab? Neonatus. Neonatus usia berapa? Neonatus, Bu. Usia berapa? 0 sampai 28 hari. 0 sampai 28 hari. Good. Terus habis itu? Bayi. Habis neonatus apa? Bayi. Toddler. Bayi. Ya, habis neonatus bayi. Usia? Bayi. Usia 1 bulan sampai? Berapa? 12 bulan. Ya. Habis itu toddler. Toddler usia berapa? 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun. Habis itu? Apa disebut apa habis toddler? Oke, ayo. Ada namanya preschool. Tahu ya? Preschool. Preschool usia berapa? 3 sampai 6 tahun, Bu. Oke, 4 sampai 5 tahun preschool. Ya kan? Diingat-ingat ya. 3 sampai 5. Terus habis preschool apa? Preschool. Habis preschool? School age atau usia anak sekolah. Usia 6 sampai 12 tahun. Habis itu setelah 12 tahun usia apa? Adolescence atau
remaja. Nah, ini harus dihafal di luar kepala ya nanti ya, karena itu adalah istilah-istilah yang nanti digunakan di keperawatan anak. Ya. Jadi namanya neonates atau neonatus itu adalah 0 sampai 28 hari. Nah, setelah itu 1 bulan sampai 12 bulan atau 1 tahun dia adalah bayi. Nah, 1 sampai 3 tahun adalah toddler. Ya. 4 sampai 5 tahun ya, itu adalah preschool. Kemudian 6 sampai 12 tahun adalah school age atau usia sekolah. Nanti 13 tahun sampai usia anak nanti sekitar 18 tahun adalah masa remaja atau adolescence. Nah, ini nanti di review lagi ya biar ingat ya. Kita akan menggunakan istilah-istilah ini pada keperawatan anak. Oke. Lanjut. Nah, patofisiologinya bisa nanti kalian baca di sini. Jadi pada saat kenaikan suhu 1 derajat itu bisa meningkatkan metabolisme kita atau metabolisme anak sebesar 10-15%. Sama oksigenasi yang perlu diingat. Kalau suhu naik, oksigenasinya juga butuh naik. Itu sekitar 20%. Ya. Pada anak berumur 3 tahun itu kan sirkulasi otak mencapai 65% dari seluruh tubuh dibandingkan otak dewasa yang hanya 15%. Jadi kalau kalian bicara anak, dia sirkulasi ke otaknya lebih besar dibanding pada saat kita dewasa seperti ini. Ya. Jadi kenapa anak-anak itu pintar kalau belajar sesuatu itu karena dia dapat sirkulasinya hampir 65%. Termasuk untuk perkembangan dan belajar lingkungan dan seterusnya. Nah, kenaikan suhu itu mengubah keseimbangan tadi dari membran sel neuronnya ya, sehingga ada difusi antara kalium dan natrium kalau kalian bicara ini kaitannya dengan elektrolit tubuh ya, sehingga terjadi pelepasan muatan listrik. Nah, pelepasan ini bisa meluas ke seluruh sel ya, kemudian akibatnya akan menyebabkan terjadinya kejang. Ya. Nah, tiap anak itu punya ambang kejang sendiri-sendiri, jadi berbeda-beda tiap anak. Maksudnya ambang kejang yang seperti apa? Ambang kejang itu kaitannya dengan suhu. Ada anak yang suhunya, misalnya dia baru kejang kalau suhunya udah mencapai 40 derajat. Ada anak yang mungkin dia baru 38 sudah langsung kejang. Nah, ini kita harus kaji riwayatnya, terutama riwayatnya. Seperti itu. Oke, ini ada klasifikasi kejang, nanti kalian mungkin akan perlu tahu. Ada kejang sederhana atau simpleks dan ada kejang demam yang kompleks. Kenapa ada dua? Karena ada perbedaan kejadiannya. Kalau yang sederhana atau simpleks itu berlangsungnya kurang dari 15 menit. Jadi biasanya dia terus berhenti sendiri. Dan umumnya dalam bentuk tonik-klonik tanpa ada gerakan vokal. Gerakan vokal itu gerakan parsial atau sesisi. Ya. Jadi tonik-klonik itu seluruh tubuh juga sesisi, atau bukan sebagai parsial otak aja yang kena, tapi ini karena gangguan demamnya tadi. Dan ini biasanya tidak berulang dalam waktu 24 jam. Jadi dia biasanya kejangnya tidak berulang. Tapi kalau kejang demam yang kompleks ini yang harus hati-hati juga, kejangnya lama, lebih dari 15 menit. Kalian bisa bayangin kalau anak mengalami kejang dengan lebih dari 15 menit, efeknya atau dampaknya ke otak seperti apa. Ya. Nah, ini bisa muncul kejang vokal atau parsial sesisi tadi, ya, atau kejang umum biasa juga, tapi didahului kejang parsial. Dan ini yang paling berbahaya adalah dia berisiko berulang atau lebih dari 1 kali selama 24 jam. Ini harus dalam pengawasan ekstra. Nah, ini gambaran kalau anak kejang dalam bentuk tonik-klonik itu seperti ini. Tapi kalau parsial atau tadi yang untuk kompleks, dia nanti tergantung bagian otak mana yang mengalami gangguan. Ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya tonik-klonik itu seperti ini kejangnya. Kalau kalian pernah lihat, ada yang pernah lihat anak kejang belum ya tadi ya? Seperti ini gambarannya. Oke, jadi pada anak dengan kejang demam kita bisa melakukan beberapa pemeriksaan. Ya, yang pertama adalah misalnya adalah fungsi lumbal. Kemudian adalah EEG, CT scan, sama laboratorium. Saya akan jelaskan detailnya satu persatu. Jadi fungsi lumbal itu kita akan mengambil cairan dari lumbal ya. Ini untuk mengetahui ada tidaknya diagnosis meningitis. Jadi tadi pembanding
Benarkah dia yang menyebabkan kejangnya adalah demam atau karena meningitis? Kenapa bisa seperti ini? Karena kadang-kadang sering terjadi juga pada meningitis itu juga muncul demam, tapi penyebab kejangnya adalah bukan karena demamnya, tapi karena meningitisnya. Jadi harus dicek dengan namanya fungsi lumbar. Ya, jadi mengambil cairan ya, kemudian dicek adanya meningitis atau tidak. Nah, apabila kejang demam pertama terjadi di umur 12 bulan, ini harus dilakukan fungsi lumbar. Kalau usianya sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun, ini masih perlu dipertimbangkan ya. Biasanya dokter yang akan mengambil kebijakannya. Tapi apabila sudah dia di atas 1,5 tahun, itu tidak dianjurkan lagi. Kecuali ada tadi gejala meningitis atau ada infeksi intrakranial. Ya, ini perlu dicurigai atau perlu dilakukan. Ya. Terus ada Nah, kemudian di EEG ya, di EEG itu elektroencephalogram itu juga ada perekaman aktivitas listrik di otak. Ya, kita menggunakan ini untuk memeriksa aktivitas listrik. Jadi modelnya hampir seperti ini gitu. Kalau kalian lihat. Ya, ini untuk mengetahui adanya kelainan neurologis akibat kejang. Jadi untuk mengkaji atau melihat dampak kejang pada anak. Nah, ini biasanya tidak terlalu efektif kalau kita gunakan hanya untuk memperkirakan kapan sih kejang lagi, gitu. Itu nggak bisa. Karena kejang demam tadi itu karena masalah peningkatan suhu. Jadi tidak berguna juga untuk memperkirakan epilepsi, itu juga tidak. Tapi hanya untuk mengecek terkait dengan kelainan neurologis akibat kejang. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium kita bisa pakai pemeriksaan darah tepi ya, yang rutin biasa, terutama tadi kalau kejang kan penyebabnya karena tadi demam. Demam penyebabnya karena tadi infeksi. Jadi kita akan cek adalah leukosit sebagai salah satu penanda adanya infeksi sistemik. Sudah belajar konsep infeksi ya? Kan ada infeksi lokal, ada infeksi sistemik. Kalau leukosit itu penanda untuk infeksi sistemik. Kalau infeksi lokal kan kalian kenal rubor, dolor, kalor, tumor, fungsiolisa. Itu kan infeksi lokal. Tapi kalau infeksi sistemik dia bisa tadi peningkatan leukosit, kemudian peningkatan suhu tubuh, ya, suhu tubuh total. Itu masuk ke dalam infeksi. Salah satu tadi penyebabnya. Nah, kita tadi karena dia kejangnya disebabkan oleh demam, kalian tadi sudah belajar di depan, kalau suhu naik, demam, penguapan kan terjadi. Cairan akan berkurang. Sehingga kita perlu mengecek adanya dehidrasi atau tidak pada anak. Jadi, kalau di sini mungkin Bu Septi akan sedikit menekankan, anak itu beda sama kita dewasa. Ya. Beda sama kita dewasa. Jadi kalau pada anak itu kita harus lebih ketat ya observasi dan penanganannya. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut lagi. Nah, ini untuk CT scan, ini biasanya untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan di otak. Kemudian, nah ini tata laksana atau penanganannya secara medis kita bisa pakai untuk pada saat kejang kita bisa pakai menggunakan diazepam ya. Diazepam rektal terutama. Itu nanti kerjanya lebih cepat dibanding diazepam oral atau yang lain. Ya. Nanti juga bisa misalnya masih kejang kita bisa gunakan diazepam rektal juga atau diazepam IV melalui intravena. Ini banyak yang sering keluar masuk ya, sinyalnya kurang bagus. Oke, nah nanti kalau masih kejang lagi, pakai nanti namanya phenytoin loading. Jadi ini kan diberikan ya phenytoin loadingnya. Ya selama beberapa ini dimasukkan ya, kemudian atau disuntikan ya lewat IV ya phenytoinnya.
Nah, kalau memang masih kejang lagi, ini memang dia harus artinya dianestesi atau ditidurkan. Kenapa? Tadi kita jangan sampai anak itu kejang terus-menerus, bahaya. Jadi kalau memang kejangnya sudah kita obati tapi dia nggak berhenti-berhenti, kita bisa langkah paling terakhir gitu ya, menidurkan anak. Jadi kita anestesi. Ya kita nanti bisa pakai namanya midazolam. Jadi ada rentetan ininya. Nah, untuk dosisnya kalian bisa baca sendiri ya. Bisa kelihatan. Nah, ini untuk tadi ya sebenarnya apa namanya tadi penanganannya dalam bentuk bagian, kalian bisa lihat di sini juga selain keterangan tadi. Nah, untuk pencegahannya karena tadi Bu Septi sudah bilang jangan sampai dia anaknya kejang, makanya harus dicegah terlebih dahulu. Nah, yang perlu dicegah apanya untuk bisa dia tidak kejang? Jangan sampai suhunya naik ke ambang batasnya. Ya. Jadi suhunya harus segera diturunkan. Jadi kenapa sih pada anak begitu dia ada kenaikan suhu biasanya diberikan obat panas? Karena itu penting atau perlu. Jangan sampai suhunya naik. Kalau orang dewasa mungkin masih bisa, suhunya naik, pakai minum dulu yang banyak misalnya. Tapi kalau pada anak segera ditangani. Ya. Nanti bisa diberikan ya itu antipiretik. Kalau kalian sudah belajar antipiretik kan untuk penurun demam ya panas, bisa pakai paracetamol, bisa pakai ibuprofen atau jenis yang lain yang sudah disesuaikan atau dianjurkan. Nah, diazepam tadi hanya diberikan pada anak-anak dengan kategori dia memiliki kejang demam. Ya, tentu tidak diberikan sembarangan oleh orang tua ya. Kalau antipiretik bisa diberikan oleh orang tua, tapi kalau diazepam belum boleh atau tidak boleh ya, seperti itu. Jadi misalnya begini, kalau Bu Septi kategorikan pemberiannya, nanti kalian bisa sarankan ke orang tua ya kalau ketemu. Jadi misalnya begini, anak punya riwayat kejang pada saat dia suhunya naik ke 39. Ya, 39. Jadi pada saat misalnya yang berikutnya anak demam atau mengalami panas ya, suhunya belum sampai 39 baru 38, itu sudah wajib diberikan paracetamol atau antipiretik. Ya. Jadi jangan sampai menunggu suhunya yang dulu riwayat demamnya satu derajat sebelumnya itu sudah harus diberikan antipiretik, harus diturunkan dengan cepat. Ya. Jadi jangan sampai menunggu panas ya, seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi kalau kalian ingin memberikan paracetamol pada anak dengan riwayat kejang demam atau yang punya kejang demam, itu diberikan 1 derajat di bawah ambang batasnya, ambang batas suhunya. Ya, seperti itu. Jadi wajib nih langkah antisipasinya adalah sediakan obat penurun panas. Sama harus ada alat pengukur suhu dan obat anti kejang ya yang diperlukan sesuai dengan resepnya. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke pengkajian? Terlalu cepatkah penjelasan Bu Septi? Enggak, cukup jelas? Cukup, Bu. Cukup, oke, sip. Oke, sekarang kita akan masuk ke konteks ASKEP-nya atau asuhan keperawatan ya, secara umum kita akan bahas. Jadi, apa yang perlu dikaji secara lebih mendalam pada pasien-pasien atau anak dengan kejang demam? Oke. Ya. Jadi yang pertama adalah yang perlu kita lakukan terkait dengan ini adalah kita tentu saja pengkajian utamanya adalah fokus ke suhu. Kenapa suhu? Ya tadi karena kita bicara kejangnya karena masalah demam. Kemudian riwayat kejang apakah pernah ada atau tidak. Penyebabnya apa, kenapa dia kejang, apakah memang karena panas kemudian kejang ataukah dia ada yang lain. Kemudian lamanya kejang itu harus dikaji. Jadi begitu anak mengalami kejang atau punya riwayat, misalnya gini, anak di rumah itu pernah kejang, kemudian dibawa ke rumah sakit. Padahal saat di rumah sakit kita harus ngaji detail. Dia kejangnya karena apa, Bu? Sebelumnya dia ngapain? Nah,
pada saat di rumah dia kejangnya berapa lama Bu kira-kira? Ada nggak 15 detikan misalnya? Ada nggak ini gitu kan? 1 menitan bahkan mungkin ada yang lebih gitu. Ada nggak? Atau mungkin dia malah lebih dari 15-an menit dan seterusnya. Ada nggak seperti itu? Nah, kemudian frekuensi. Dia pada saat kejang berapa kali dia sudah kejang? Apakah dia sudah kejangnya berulang atau cuma 1 kali? Nah, itu perlu dikaji secara detail karena ini nanti akan kita kategorikan tadi dia masuk simpleks ataupun kompleks juga ya. Terus cek juga tadi karena dia pada saat kejang ini hati-hati ya terkait dengan oksigenasi, terutama kalau kejang kalian tahu ya pada saat kejang terjadi ya tonik-tonik atau yang vokal, tubuh juga akan memberikan respon balik ya karena kejang tadi. Jadi dia bisa mengeluarkan mukus atau sekret dari sistem jalan nafas, ini harus hati-hati juga. Jadi pada saat kejang itu anak bisa saja muntah, bisa saja nanti dia mengeluarkan sekret atau mukus. Nah, makanya pada saat kejang itu perlu ada memposisikan anak. Ya, kepalanya dimiringkan kalau anaknya kejang. Kalau dulu ada yang misalnya dimasukkan spatel yang dibungkus kasa ya di lidah, ya lidahnya nggak kegigit atau nggak jatuh ke belakang. Nah, itu sekarang mungkin sudah tidak terlalu dianjurkan ya untuk memasukkan benda-benda ke dalam mulutnya anak. Jadi dimiringkan saja kepalanya. Begitu anak mengalami kejang, kepalanya dimiringkan. Kemudian kaji lamanya kejang, kemudian kejangnya tipe apa, nah itu yang dilakukan. Terus jangan lupa juga tadi respiratory rate. Anaknya selain kejang, dia juga tadi penyebabnya adalah demam. Kalau tadi kita bicara suhunya naik, ya kan ada peningkatan kebutuhan oksigen adalah 20%. Jadi RR-nya atau respiratory rate atau frekuensi nafasnya itu pasti naik. Ya, itu yang terjadi. Jadi harus dikaji benar-benar. Kemudian tadi kalau anak mengalami kejang, risiko cedera. Kita kan bicara tadi askep aman nyaman. Jadi kalau anak kejang dia bisa mengalami luka atau terluka, bisa jatuh dari tempat tidur, atau tadi cedera karena tergigit atau karena benturan dengan benda. Ya, jadi begitu anak kejang itu harus diamankan. Ya, harus diamankan. Di sekitarnya itu tidak boleh ada benda-benda yang bisa melukai anak. Ya, itu yang terjadi. Terus pada saat anak kejang tentu saja tidak bisa kita pungkiri ada kecemasan pada keluarga ataupun pasien sendiri sebenarnya nantinya. Ya, kalau anaknya lebih besar dia mungkin mengalami kecemasan, ya keluarga pun seperti itu. Terus perlu dikaji juga respon keluarga atau coping keluarga terhadap kejangnya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan keluarga, itu juga perlu dikaji. Nah, ini hanya pengkajian fokus. Kalau pengkajian secara umum nanti kalian bisa lihat di panduan format ASKEP ya. Di sana pengkajian seluruh bagian atau seluruh sistem atau seluruh kebutuhan itu harus dikaji. Tapi pada anak kejang demam ini adalah pengkajian fokus yang perlu ditekankan. Oke, Septi lanjut. Nah, ini Bu Septi akan mengenalkan alat pengukur suhu tubuh ya atau termometer yang nanti bisa kalian gunakan untuk mengkaji tadi suhunya anak. Ya, kalau kalian pasti sudah biasa karena sekarang musim pandemi ya. Pada saat musim pandemi seperti ini kan kita sudah banyak sekali dengan menggunakan alat pengukur suhu, terutama yang infrared ini yang sering kita gunakan. Nanti kalian juga akan ketemu yang lain, ada termometer arteri temporalis. Jadi kalau kita bicara arteri temporalis kita pakainya di samping sini. Dan yang kita sorot atau yang kita pegang adalah arterinya. Bagian temporal, bagian ininya. Terus termometer merkuri, ya, kemudian ada termometer digital yang biasanya juga sering digunakan, ada telinga juga, ya, yang dimasukkan ke telinga. Nah, mungkin kalian baru tahu nih, ini untuk baby yang lebih kecil lagi ada termometer emping digital. Jadi dia sebenarnya termometer digital yang dimasukkan ke mulut, tapi dimodifikasi dalam bentuk emping. Ya, di Indonesia tidak ada, belum ada, bukan ada belum. Nah. Ini yang tadi temporal, kalian bisa lihat digunakannya seperti ini ya. Kalau yang kayak merkuri, nah, atau digital biasa dia bisa pakai aksila atau bahkan mungkin di oral, sublingual ya. Kalau rektal dia ada sendiri biasanya, seperti itu.
Jangan nanti kalau misalnya, Bu, ini sudah biasa dipakai di rektal, kemudian dipakainya di mulut, ya jangan ya. Kita juga harus mempertimbangkan asas-asas lain untuk penggunaan termometer. Nah, ini tentang rata suhu normal ya yang bisa digunakan di tempat yang berbeda ya. Nah, kategori demamnya kalian bisa lihat di sini. Jadi rata-rata kenapa Bu Septi pakai 37,5 tadi kita sebut demam, karena kategori demamnya terutama yang lain ini biasanya segini. Yang paling akurat atau sering digunakan pada saat ini adalah rektal sebenarnya. Rektal itu dia menggunakan suhu 38 sebagai titik panasnya atau titik demamnya. Tapi karena yang sering kita gunakan pada anak-anak itu adalah yang lain, jadi titik demamnya dia lebih rendah. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau yang biasanya infrared ya, infrared ini yang ini kan ke kepala. Nah, masalah keperawatan itu sebenarnya Bu Septi tidak akan mematok masalah keperawatannya apa sih? Enggak. Itu sesuai dengan kasus. Tapi tentu yang paling banyak muncul pada kejang demam adalah yang bisa disebutkan di sini. Ini sering kali muncul pada kejang demam. Jadi tadi karena masalah kejang, kemudian ya kita harus memperhatikan adanya bersihan jalan nafas yang tidak efektif. Bisa karena mukus, bisa karena penutupan atau lidah jatuh ke belakang, bisa karena muntahan dan seterusnya. Kemudian tadi ada peningkatan suhu demamnya, ada hipertermia, terus resiko cedera. Kemudian kecemasan, mungkin ada yang lain ya, kurang pengetahuan orang tua tadi. Kemudian mungkin faktor yang lain yang berisiko adalah risiko gangguan perfusi cerebral misalnya, dan seterusnya. Ini sesuai dengan kasus. Nah, ini penanganannya atau intervensinya. Saya sering keluar ya, keluar masuk sinyal mungkin ya. Oke, untuk yang bersihan jalan nafas tadi kita posisikan pasiennya miring. Ya, jadi kalau nanti kaitannya misalnya ada sekret atau saliva dia bisa langsung keluar. Terus kalau hipertermi kita bisa pakai pemantauan suhu. Kadang ada anak-anak dengan kejang demam pemantauan suhunya lebih ekstra ya. Pada anak-anak dengan demam sendiri dia harus dipantau suhu itu wajib tiap jam. Jadi nggak boleh enggak. Kalau misalnya perawat kesulitan memantau tiap jam boleh melibatkan keluarga. Ya, seperti itu. Terus batasi tadi lingkungan ya, tempat tidur juga diamankan. Terus berikan kompres hangat jika diperlukan, kemudian minuman yang cukup, kemudian kolaborasi untuk antipiretiknya. Oke, ini di hipertermianya ini juga bisa. Kalau kalian bisa lihat, ada juga bisa pantau, kemudian banyak minum. Cek balance cairan, input-outputnya, kemudian tanda-tanda dehidrasi. Sudah pernah diajarkan ya, cara mengkaji tanda dehidrasi? Ada dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, ada dehidrasi berat. Nanti bisa mungkin review lagi di belakangnya. Kemudian menggunakan pakaian yang kering dan menyerap keringat. Ya. Jangan memakai selimut yang tebal. Jadi kalau kita lagi demam itu jangan malam pakai selimut yang tebal, pakai selimut yang biasa aja, tipis aja. Ya, jadi biar penguapannya juga terjadi, tapi kita tidak jadi kayak kekurangan oksigen tubuhnya itu. Ya, seperti itu. Terus berikan kompres hangat, kurangi aktivitas fisik, antipiretik sesuai dengan instruksi atau order. Kemudian bisa nanti dilakukan water rapid spong. Nah, nanti siang saya akan kenalkan kalian kasat atau skill terkait dengan cara melakukan WTS atau water rapid spong. Nah, ini WTS, water rapid spong. Ya. Nanti kita belajar di skill lab. Jadi kompres yang benar itu adalah kompres air hangat, bukan kompres es atau air dingin. Ya. Jadi kita agar suhu inti tubuhnya bisa sesuai. Oke, air hangat ini bisa dilakukan, karena kita bisa belajar sendiri. Nah, ini kalau untuk risiko cedera, tadi pastikan tempat tidurnya aman, singkirkan bagian-bagian sekitar. Kalau anak dengan kejang, dia tidak perlu diberikan bantal. Ya, jadi posisi kepalanya malah lebih rendah, tapi dia miring. Ya. Kemudian jangan lupa pagar tempat tidurnya atau setrelnya dinaikkan, kemudian pakaiannya dikendorkan, jangan sampai dia ketat. Ya.
Untuk cemas bisa diidentifikasi informasi, memberikan informasi penyebab kejang demam, validasi perasaan, diskusikan rencana tindakan dan seterusnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan yang mau disampaikan? Oke, Bu Septi mungkin akan lebih banyak menggunakan kelas asinkronus ya. Sudah kenal kan pembagian dua kelas ini? Jadi kalau sistem Zoom seperti ini kita sebut sebagai kelas sinkronus, artinya kita tatap muka sebenarnya, tapi melalui daring. Ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan kelas asinkronus, itu artinya kita tidak tatap muka secara langsung, tapi kalian juga ada pembelajaran. Ya, ada pembelajaran seperti itu. Jadi nanti Bu Septi akan lebih banyak juga nanti menggunakan kelas-kelas asinkronus juga. Ya. Jadi di sana nanti mungkin ada materi, kuis yang bisa kalian review. Seperti itu. Nah, untuk Zoom meeting ini tadi Bu Septi kebetulan mohon maaf, rekamnya dia Bu Septi agak telat, jadi nanti mungkin sudah masuk beberapa materi baru Bu Septi rekam. Ya. Nanti biasanya Bu Septi upload di channelnya Bu Septi di YouTube. Nanti kalau kalian mau mereview penjelasan Bu Septi bisa kalian lihat di YouTube. Ya. Untuk materi juga sudah Bu Septi share di VLab. Ya, kalian bisa pelajari juga PPT-nya nanti juga seperti itu. Nah, untuk evaluasi sederhana nanti Bu Septi juga akan menambahkan kasus ya. Yang untuk asinkronus kelas karena kalian harus belajar analisa kasus sebelum masuk lahan. Sudah tahu ya mau masuk praktek lahan ya? Siap belum masuk praktek lahan? Insya Allah. Insya Allah. Sudah siap bekalnya ini berarti kayaknya insya Allah nih. Ya, jadi Bu Septi nanti akan banyak-banyak penugasan ASKEP karena nanti untuk persiapan kalian masuk lahan. Ya. Kalau untuk format ASKEP sendiri kan kemarin dari Dewi sepertinya juga sudah menyampaikan belum sampai didetailkan ya format ASKEP-nya ya. Cara misi, kemudian cara ininya juga belum. Nah, nanti kita cari sesi untuk format ASKEP-nya untuk persiapan kita hari ini juga. Hijau ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Silakan. Ibu Septi tak sambil melihat. Bu, izin bertanya. Yang belum mandi nih, jangan-jangan. Kalau belum tampil tuh curiganya Bu Septi satu belum mandi. Kalau nggak tampil nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Ya, oke, silakan. Nah, Sylvia ya. Oke. Apa yang mau ditanyakan, Mbak Sylvia? Bu, misalkan kita mempunyai misalkan saudara ada yang anak yang kejang gitu di rumah. Nah, misalkan kan orang tuanya biasanya cemas nih. Apa yang harus kita lakukan untuk pertolongan pertama pada anak kejang di rumah? Oke, pertolongan pertama pada anak kejang di rumah. Good, pertanyaan yang bagus. Nah, sebelum Bu Septi jawab, ada yang lain yang mau berkomentar terkait dengan pertanyaannya Mbak Sylvia? Ada yang bisa jawab? Apa sih yang harus dilakukan untuk pertolongan pertama pada anak kejang? Ini bukan di rumah sakit ya, tapi di rumah. Karena memang biasanya kalau dia kejang di rumah baru dibawa ke rumah sakit. Ada yang tahu? Oke, ya. Oke, jadi kalau anak sudah mengalami kejang di rumah, pertolongan pertama pada kejang adalah tadi yang sudah bisa disebutkan. Kita harus kondisi pertama adalah mengamankan. Kita konsepnya aman nyaman. Mengamankan. Apa sih yang perlu diamankan? Yang pertama tadi adalah jalan nafas. Itu yang paling vital. Ya. Karena kalau anak kejang, apakah kejangnya bisa diberhentikan? Tidak boleh. Nah, kalau dia sudah kejang, periode kejang ya berarti anaknya dia tetap kita harus ikuti atau awasi kejangnya, kita kaji kejangnya, tapi kita juga harus mengamankan anaknya.
Jadi kepalanya bisa dimiringkan tadi. Ya. Anaknya bisa dalam tetap posisi telentang tadi, ya. Kemudian kepalanya dimiringkan ke satu sisi. Usahakan dia memang lebih rendah, jadi jangan dikasih bantal. Kalau dikasih bantal kan dia miringnya nggak sempurna. Kalau balik, tahu maksudku? Kalau dikasih bantal kan ada tahanan di sini. Ya, jadi nggak boleh dikasih bantal, tapi dimiringkan aja. Dimiringkan ke satu sisi, pastikan ininya lebih rendah. Ya, hidung mulutnya lebih rendah dari saluran pernafasan. Biar nanti kalau ada saliva atau air liur, ada sekret, ada muntahan, dia keluar. Ya, nggak balik ke jalan nafas. Itu pokok utamanya di sana. Karena kalau nanti kalian memposisikannya biasa, dia keluar saliva ya dari mulut, nanti dia bisa masuk ke jalan nafas. Ya, ini kan berbahaya. Jadi dimiringkan, kemudian tadi bajunya dikendorkan, kalau dia cukup ketat, kalian bisa di daerah sekitarnya anak disingkirkan. Ya, yang berbahaya, misalnya ada benda yang keras dan seterusnya itu disingkirkan. Kalau anak kejang di atas tempat tidur, ya kalau di rumah kan nggak mungkin ada setrel ya. Orang tua harus dampingi di tepi tempat tidur, jangan sampai anaknya risiko jatuh. Anak kejangnya. Tapi kalau kejangnya dia berada di bawah atau di lantai, diamankan saja. Ya, diamankan tapi kepalanya dimiringkan, ya, seperti itu. Nah nanti kalau sudah periode kejangnya turun, ya selesai, nah anak bisa segera diminta untuk dibawa ke pelayanan kesehatan. Nah, yang perlu dikaji juga, tanyakan pada orang tua, anaknya sudah dapat obat penurun panas atau belum? Ya, kalau dia memang penyebab kejangnya adalah kejang demam, ya sudah dapat atau belum? Karena kalau belum, ya misalnya di sini ya kayak di Belitung, mesti rumah sakit ada yang dekat, ada yang jauh gitu misalnya ya. Kan nanti kalian harus memperkirakan ada kejang berulang atau enggak. Kalau dia belum dapat obat penurun panas, anjurkan untuk atau diberikan obat penurun panas segera. Seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya sudah dapat, ya sudah. Karena mungkin obatnya belum bekerja efektif, misalnya dia baru diberikan setengah jam yang lalu. Ya, belum bekerja secara optimal obat penurun panasnya misalnya. Ya. Tapi kalau obat penurun panasnya sudah diberikan, tapi waktunya udah lama nih, 4 jam yang lalu atau 6 jam yang lalu, bisa diberikan ulang. Ya, bisa diberikan ulang seperti itu. Sebentar ya. Jadi yang pokok pada penanganan kejang pada anak ya di rumah adalah tadi mengamankan tadi dengan jalan nafas dengan memilingkan kepala anak, itu yang pertama. Kedua adalah dengan tadi bajunya dilonggarkan biar tidak ketat dan tidak melukai anak. Terus daerah sekitarnya juga diamankan, kalau ada benda-benda yang bisa melukai disingkirkan. Kalau anak berada di atas tempat tidur tadi harus dijaga jangan sampai dia jatuh. Ya, terus pemberian tadi antipiretik ya terkait dengan panasnya. Dan harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan. Ya, bisa ke kalau saran Bu Septi sih lebih baik ke rumah sakit, itu lebih baik kalau sudah sampai periode kejang. Ya, ke rumah sakit dianjurkan segera. Ya, seperti itu. Oke, begitu Mbak Selvia, bisa dipahami? Nah, sebentar ya. Bisa Bu, terima kasih. Ada mungkin pertanyaan yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, ini ada sedikit evaluasi singkat. Sebenarnya bukan evaluasi singkat, evaluasi pengumuman singkat yang untuk sesi ini ya. Nah, ada beberapa pertanyaan. Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait pertanyaan ini. Ada yang mau mencoba menjawab? Nggak ada? Iya ya. Kalau diminta menjawab seperti ini biasanya terus jadi kalem ya Mbak ya. Sebenarnya jadi agak kalem.
Ada yang mau mencoba menjawab? Pertanyaannya simpel, tadi seputar materi. Apa itu kejang demam? Apa bedanya dengan meningitis dan epilepsi? Kemudian apa bedanya simplex sama kompleks? Kemudian pemeriksaan penunjangnya apa? Tata laksana apa? Intervensinya apa? Nanti kita bahas juga tindakan WTS. Ada yang mau jawab? Ya. Oke, kalau enggak kita pemanasan di akhir ya, biar hangat ya. Mungkin nanti jangan kaget kalau bisa kita kadang-kadang pemanasan. Apa itu Bu pemanasan? Pemanasan itu Bu Septi akan sebutkan nomor urut, ya, nomor urut itu bisa nanti adalah nomor absen. Nanti menjawab pertanyaannya adalah nomor tersebut. Ya, nanti suka-suka Bu Septi manggil nomornya berapa. Oke, untuk pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama adalah apa itu kejang demam? Oke, hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 15 ya? Oke, absen 15. Absen 15 siapa? Jadi absen 15 ya ikut kuliah yang Septi ya? Yuk. Pak Ketua siapa ini Pak Ketua? Halo. Ayo pemanasan dulu, pemanasan. Biar hangat nanti. Pas ketemu siang biar sudah hangat. Ya. Santai aja, hangat tapi nggak perlu sampai demam loh ya. Oke, absen 15 siapa? Absen 15? Apakah Bu Septi harus memakai contekan gitu ya? Kan nggak ada yang contekannya. Ayo. Absen 15 siapa? Oke, Bu Septi sampai buka contekan. Lisa, ya Lisa. Lisa mau jawab nomor berapa? Boleh milih Lisa. Lisa. Oh ya, oke. Mau jawab nomor berapa Lisa? Nomor 1, Bu. Oke, nomor 1. Yuk. Apa itu kejang demam Lisa? Jawabannya udah ada di namanya tuh. Kejang demam terjadi pada kenaikan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius yang disebabkan proses extracranium. Usianya lebih dari 1 bulan. Penyebabnya infeksi di luar sistem syaraf pusat atau gangguan. Oke. Ya, itu tadi ininya ya. Apa-apa saja sih yang kaitannya dengan kejang demam. Ada yang mau menambahkan yang lain? Enggak. Oke, jadi simpel aja. Kalau kita bicara kejang demam adalah dia adanya kejang yang terjadi akibat adanya peningkatan suhu atau demam. Tadi yang disebutkan di usia lebih dari 1 bulan. Ya, kemudian mungkin karena proses infeksi dan seterusnya. Ya, jadi berbeda dengan tadi meningitis dan epilepsi. Oke, kalau bedanya meningitis dan epilepsi, oke, nomor absen 7, Ega mana Ega? Halo Ega. Bedanya kejang demam dengan epilepsi dan meningitis? Ada nggak sih Ega? Cek dulu. Ega. Oh nggak ada ya? Nggak masuk. Oh Ega nggak ada. Nggak ada namanya Ega di sini. Oke, berarti Ega nggak masuk ya. Oke. Bisa dicatat nanti. Oke, kalau Ega nggak masuk, bisa dilempar ke nomor 17, Meli.
Mary ada, Mary? Mary Pratiwi. Ada? Enggak ada juga? Ada berapa kalian? Oke, Mary enggak ada juga. Yang beruntungnya enggak ada. Oke, kalau gitu nomor 27. Selfie. Selfie ada? Beruntung ya si Ada, selfie Bu. nih. Selfie mana selfie? Selfie? Ya, oke. Hadir, Yuk. Bu. Yuk, bedanya sama meningitis dan epilepsi apa? Kejang demam. Kalau meningitis, kejangnya disebabkan oleh meningitis. Tidak disertai demam. Ya. Kalau epilepsi, kejang yang tidak disertai demam, Bu. Ya, betul. Epilepsi adalah kejang yang tidak disertai demam. Kalau meningitis adalah kejang yang disebabkan oleh peradangan selaput otak. Ya. Ini belum tentu memang belum bisa dipicu oleh demam. Seperti itu. Oke, good. Nomor 2, bedanya antara simplex dan kompleks. Berarti nomor 20. Nabila. Nabila kayaknya lagi bersantai di pantai nih. Gambar profilnya maksudnya. Nabila. Ya, Bu. Apa bedanya kejang yang simplex dengan yang kompleks? Kejang demam simplex sama kompleks. Oke. Nabila. Apa bedanya kejang demam kompleks sama kejang demam yang simplex? Bedanya di mananya? Kira-kira. Oke. Halo? Getar. Ya. Apa bedanya? Kalau kejang Kalau simplex dia kurang dari Kalau kompleks itu aku duduk kayak itu. digolongkan sebagai kejang lebih dari 15 menit atau terjadi lebih dari selama 24 jam, Bu. Iya, bisa mengalami kejang berulang. Dia intinya adalah lebih dari 15 menit. Ya, itu adalah yang kompleks ya. Jadi dia tadi bukan hanya tonik klonik, tapi tadi dia adalah vokal parsial ya untuk jenis kejangnya. Kalau yang simplex dia tadi klonik tanpa vokal, waktunya kurang dari 15 menit, kemudian dia bukan kejang yang berulang dalam waktu 24 jam. Ya, itu bedanya. Oke, pemeriksaan penunjangnya apa saja? Oke, nomor absen 24. Coba siapa namanya? Petrus M. Ambarita. Mana ini? Ada. Ya. Oke. Ini panggilannya siapa ini? Petrus M. Ambarita. Oke, ada orangnya?
Halo? Petrus? Petrus? Ada, Bu. Ya, oke. Pemeriksaan penunjang kejang demam apa saja? Iya, Bu, ada, Bu. Pemeriksaan penunjang untuk kejang demam apa saja? Bentar, Bu. Oh, bentar. Ya. Bu, ini mau nggak mau nyatet ini Bu, berarti kalau di akhir ditanya ya. Oke, sudah ketemu pemeriksaan penunjangnya apa saja? Halo? Oke, sebentarnya sepertinya ini ya cukup lama ya versi kalian. Oke. Ada yang lain yang mungkin bisa jawab? Petrus masih bisa jawab? Pemeriksaan penunjang tadi ada berapa yang bisa kita lakukan? Ada 4. 4. Apa saja? Fungsi lumbal, EEKG, CT scan kepala, dan laboratorium. Terus? CT scan kepala, CT scan sama? dan laboratorium. Ya, laboratorium, betul sekali. Jadi tadi laboratorium tadi ada darah tepi sama elektrolit ya, tadi perlu diperhatikan. Ini juga, oke, sip. Ya. Terus penata laksanaan kejang tadi sudah Bu Septi malah singgung ya tadi ya di pertanyaannya Mbak Selvia ya. Oke, termasuk caranya atau intervensi keperawatannya tadi. Ya. Oke. Ada yang mau mengulang untuk penata laksanaan kejang? Yang tadi Bu Septi jelaskan, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada? Yuk. Gak apa-apa, aktif boleh. Nggak ada yang marah kok kalau aktif. Ada yang menyampaikan terkait tata laksana kejang atau penanganan kejang? Pertolongan pertama pada anak kejang demam itu yang pertama, anak posisi miring ke satu sisi. Ya, betul. Posisi rendah, jangan dikasih bantal jika menggunakan bantal. Ya, lalu yang kedua, baju dikendorkan. Kalau kejang di tempat tidur, orang tua berada di samping tempat tidur dan menguasai anak. Jika berada di lantai, maka orang tua harus menguasai anak. Lalu berikan antipiretik. Lalu jika telah diberikan antipiretik, bawa ke pelayanan kesehatan. Ya, tadi bagus sekali ya Mbak Marlina ya, luar biasa. Jadi tadi ya kita sudah jelaskan tadi penanganan yang perlu tadi diperhatikan. Mungkin yang bisa ditambahkan adalah pada saat kalian membawa ke pelayanan kesehatan jangan dibawa pada saat anaknya masih kejang. Jadi tunggu kejangnya berhenti baru dibawa atau diangkut ya dengan kendaraan untuk dibawa ke pelayanan kesehatan seperti itu. Ya. Kemudian untuk membedakan tadi yang dibedakan tidak perlu nanti sampai ke badan-badannya, cukup kepala anak saja. Ya. Seperti itu. Oke, itu untuk hari ini. Nanti untuk evaluasi secara asinkronus Bu Septi akan infokan di grup atau di Siteng. Ya. Ada pertanyaan? Ini mungkin Bu Septi juga baru penjajakan dengan kalian ya untuk tahu sejauh mana ya pemahaman kalian atau tingkat keaktifan kalian. Jadi ini kayak baru kenalan lah bahasanya seperti itu. Jadi mungkin jangan kaget juga dengan sistemnya Bu Septi. Ya. Seperti itu.
Ya, ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Ini sudah jam berapa ini? 9.30 ya. 9.30. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, sebentar. Oke, saya video untuk screeningnya. Masih ada yang mau ditanyakan? Udah ada? Sebentar, saya capture dulu screen-nya untuk bukti kehadiran kalian. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kita ketemu lagi di sesi praktika ya. Nanti langsung dengan Bu Septi akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemarin sudah pernah ada yang praktika dengan 4 kelompok susunannya? Yang pembagian kelompoknya 4 kelompok sudah pernah ada? Belum? Oke, biasanya kalian baginya berdasarkan absensi ya. Oke, gini aja, nanti langsung dibagi 36, dibagi jadi 4 kelompok. Nanti saya minta tolong si pen, Mbak Dewi ya. Nanti silakan dibagi. Ya, satu kelas dibagi 4 kelompok. Nanti begitu jam pertama jadi masuk rollingan nanti dengan Bu Septi. Jadi kelompok 1 sampai yang nanti terakhir adalah kelompok 4. Jadi kelompok 4 mungkin agak siang. Ya, jam 11-an. Kelompok 1 kan mungkin nanti jam 10-an bisa. Oke, nanti minta tolong Mbak Dewi ya, Mbak Dewi ya. Dibagi. Iya, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa itu. Nah, untuk yang ini saya jelaskan dulu sebentar. Minta waktunya sebentar, 6 menit aja. Nah, kalian bisa lihat peta pembelajaran ini. Bu. Oke, ini yang tadi Bu Septi sharekan ke kalian, ya. Jadi di sini nanti sebenarnya jadwal sementara sebenarnya mungkin ini. Tapi biar kalian punya gambaran nanti yang kalian lakukan. Jadi untuk hari ini kita teori tadi terkait dengan kejang demam, ya. Kemudian nanti untuk video kaitannya teknik restrain, kejang, dan isolasi nanti Bu Septi akan sharekan di waktu tersendiri. Nanti bisa kalian pelajari di luar jam perkuliahan. Nah, untuk vertical water therapy Jepang nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Nanti saya minta si pen, silakan bisa dibagi, tidak apa-apa. Terus nanti di Rabu kita lanjut teori. Nah, di hari Kamis nanti kalian akan ada praktika bergilir ya, yang sudah saya bagi seperti ini. Ya, jadi dibagi menjadi 4 kelompok juga. Ya, nanti bisa pakai kelompok yang hari ini, tidak masalah. Ya, nanti dosennya bisa kita melibatkan 4 dosen. Terus nanti rencana Bu Septi di minggu depan kalian akan ada ini tadi praktika tapi di lapangan.
Nah, di lapangannya nanti di tanggal Senin 22 Februari itu ada di SLBN Tanjung Pandan rencananya. Nah, itu nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok besar ya, masing-masing 12. Nanti pembagian ini akan dilakukan sendiri oleh Bu Septi. Dan nanti kunjungan nanti sekitar jam 9 kita ke sana. Nah, untuk ini salah satu persyaratannya dari SLB adalah kalian melakukan namanya rapid test, tapi yang rapid antibody aja atau tes antibody aja. Ya. Nah, karena itu nanti syarat untuk mengikuti praktikum. Dan ini memang kalian melakukannya sendiri ya, pada saat kalian mengikuti praktikum untuk yang di SLB. Ya. Nanti di sana anak-anak SLB-nya sudah akan dipilihkan oleh pihak sekolah, tapi nanti kalian akan membuat namanya atau melakukan inform consent. Jadi inform consent nanti modelnya seperti ini, aduh kelihatan ya, tutup dah. Inform consent seperti ini nanti kalau bisa dibagikan ke kalian. Kalian bisa print nanti gunakan untuk inform consent ke orang tua, atau nanti bisa kalian pelajari bahasanya seperti itu. Itu untuk praktika ini, praktika terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi harus ada di SLB kalian ketemu anak berkebutuhan khusus. Nah, teorinya nanti Bu Septi, teori anak berkebutuhan khusus akan Bu Septi jelaskan pada hari Kamis besok. Ya, jadi teorinya masuk dulu, nanti minggu depan kalian dia tinggal prakteknya ke lahan seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan terkait praktika ini? Jadi nanti dari 36 kalian akan dibagi jadi 3 kelompok. Pada saat Bu Septi bikin peta, memang dia setiap minggu 1 kali ya, di minggu ini, minggu depan, sama minggu depannya lagi. Tapi nanti pelaksanaannya mungkin bisa diajukan tergantung dengan hasil koordinasi dengan pihak SLB. Jadi sebelum nanti kalian praktek ke lahan, kalian sudah harus melakukan tes antibody 1 hari sebelumnya misalnya seperti itu. Bisa dipahami di sini? Jadi nggak perlu sampai tes antigen. Kalau antigen kan agak cukup mahal ya, tapi kalau pakai antibody. Jadi kenapa Bu Septi seperti ini, nanti kalian bisa penjelasan ke orang tua karena ada praktikum yang di lahan di SLB. Untuk biaya rapidnya ya, rapid kalian sendiri. Bu, misalnya saya nggak mau rapid, bagaimana Bu? Kalau nggak mau rapid, Bu Septi juga mohon maaf, kalian tidak bisa Bu Septi kirim ke SLB, jadi nggak bisa ikut praktikum. Gitu kan, kalau kalian tahu sendiri praktikum kan kalian harus ikut 100% ya kalau bisa ya. Dan ini sayang karena di sana nanti kalian ketemu banyak kasus anak berkebutuhan khusus. Ya, di sana nanti kalian diminta screening sama konseling sederhana. Nah, materi screening sama konseling sederhana nanti bisa disampaikan di pertemuan hari Kamis, hari Rabu ya. Jelas ini? Ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas karena via Zoom mungkin tidak nyaman ya, tidak paham, nanti kalian bisa tanya langsung ke Bu Septi, tidak apa-apa. Pada saat nanti ketemu praktek juga tidak masalah, bisa tanya ke Bu Septi detailnya seperti apa. Ya. Oke, mungkin itu, ini sudah jam 3, hampir jam 9.40. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa itu nanti untuk di anak, mungkin saya juga memperkenalkan nanti PJMK anak Bu Septi ya, menggantikan Bu Astri. Jadi ke depan adalah koordinator untuk anak adalah Bu Septi, termasuk nanti PJMK atau koordinator praktik di rumah sakit atau praktek klinik nanti juga dengan Bu Septi. Jadi kalau kalian ada apa-apa, bertanya kaitannya dengan anak, silakan nanti bisa koordinasi dengan Bu Septi. Oke. Mungkin itu dari Bu Septi, semoga tadi yang Bu Septi sampaikan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mungkin Bu Septi juga mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang pas ya. Jadi di sini kembali lagi tujuannya adalah tujuan pembelajaran. Ya, nanti biar kalian belajar lebih mandiri seperti itu. Terus nanti sampai ketemu lagi juga di pertemuan selanjutnya, tetap semangat saja ya, walaupun sistemnya daring ya. Ini sepertinya juga akan masih terus daring, tapi jangan pernah patah semangat. Kalian juga masih punya pembelajaran lain selain bentuk daring ya, masih ada praktikum yang bisa tatap muka juga. Ya, jadi
manfaatkan sebaik mungkin masih ada kesempatan ya. Kalau di tingkat 2 itu sebenarnya masih lumayan lebih santai ya, kalian mengenal lahan dan seterusnya, tapi kalau nanti sudah di tingkat 3 kalian lebih ini lagi, lebih padat lagi ya, seperti itu. Jadi tingkatkan kemampuannya tapi juga tetap dinikmati prosesnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Terakhir, sukses selalu untuk kalian. Sukses selalu kita bersama. Sukses selalu perawat Indonesia. Bisa ditutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Udah.